Baik, di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Sistem Deteksi Gender dan Umur pada Wajah Manusia dengan OpenCL dan Algoritma YOLO. Di sini ada saya Hafiz Indrianto dan teman saya yaitu Muhammad Condro Agung Putro. Deteksi objek merupakan salah satu tas dari fisik komputer yang melibatkan localization satu atau lebih objek dalam gambar dan mengklasifikasikan setiap objek yang ada pada gambar. Deteksi membutuhkan objek recognition dan objek localization untuk mengetahui letak objek yang menggambarkan bounding box di setiap objek pada citra gambar. Kemudian objek classification untuk memprediksi kelas objek yang sudah mengalami localization. Lalu deteksi gambar dan umur merupakan salah satu bagian dari sistem deteksi wajah. Deteksi wajah menjadi bagian penting dalam berbagai macam masalah yang menyangkut analisa wajah manusia. Deteksi wajah Deteksi wajah menjadi awal dari berbagai proses pengelolaan wajah pada manusia, seperti face authentication, face modeling, face clustering, dan masih banyak lagi. Dari deteksi wajah tersebut dapat digunakan untuk melakukan age classification, emotion recognition, dan lainnya. Ini menjadi dasar keputusan kami dalam membentuk topik penelitian mengenai sistem deteksi suatu objek di mana objek tersebut merupakan citra wajah manusia. Pada penelitian ini kami membentuk model sistem yang dapat mengenali gender dan umur pada manusia. Diharapkan dengan adanya sistem ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti autentifikasi pada wajah, pemantauan dan keamanan serta pemasaran dalam bidang ekonomi sesuai target pasar berdasarkan gender. Sistem menggunakan input gambar, video, atau secara real time. Jika ada Jika orang telah diketahui, maka output sistem akan menentukan letak wajah, menentukan gender beserta umurnya. Dalam melakukan proses deteksi tersebut, banyak tantangan dan gangguan yang mempengaruhi hasil akurasi. Di antaranya seperti jauhnya dari gambar, efek pencahayaan, banyaknya wajah pada gambar, atau resolusi yang rendah. Sehingga banyak dilakukan penelitian untuk meningkatkan performansi dari deteksi wajah ini. Kemudian pada sistem deteksi gender dan umur ini merupakan menggunakan pre-train dari dataset Coco atau Koko di mana hanya mendeteksi orang. Sehingga sistem harus belajar mengenali letak citra wajah dari orang tersebut. Kemudian sistem dilatih untuk mengenali gender dan umur dari letak wajah yang telah diketahui tersebut. Pembangunan sistem ini menggunakan 2 tahap pembelajaran yaitu mengenali wajah, kemudian mendeteksi gender dan umur. Dari setiap yang akan digunakan memiliki kemungkinan outbox bounding box yang memiliki miss banyak terhadap objek yang dikenali sehingga pembelajaran yang lebih mendalam terhadap metode yang diperlukan. Dalam beberapa tahun terakhir, penelitian ini mengenai deteksi wajah dilakukan dengan menggunakan Deep Neural Learning. Salah satu model yang populer adalah CNN terhadap sejarah panjang deteksi wajah dengan menggunakan neural network. Pada suatu penelitian dengan menggunakan training pada 2 CNN, yang pertama mengklasifikasi setiap pixel untuk menentukan apakah itu bagian dari wajah, dan yang kedua adalah menentukan posisi wajah yang tepat berdasarkan output pada langkah pertama. Crowley dan kawan-kawannya menyajikan saraf yang terselubung secara retina jaringan untuk mendeteksi wajah. Yang menentukan adalah setiap sliding window berisi wajah. CNN dilatih untuk mendeteksi wajah bersama dan estimasi pose. CNN telah merevolusi banyak tugas fisik komputer terhadap deteksi wajah seperti deteksi menggunakan dataset FDDB. Suatu penelitian memperkenalkan model bagian yang dalam dideformasi berdasarkan fitur yang dinormalisasi dan yang diekstraksi dari CNN secara mendalam. Dengan menggunakan region CNN yang
AI. Mengusulkan pendekatan 2 tahap untuk mendeteksi wajah. Tahap pertama menghasilkan satu set wajah berdasarkan output pada bagian wajah, lalu kemudian dimasukkan ke CNN di tahap kedua untuk melakukan penyempurnaan. Farfetch yaitu mengusulkan fully convolution neural network untuk mendeteksi wajah dengan berbagai resolusi. Salah satu algoritma modern CNN adalah YOLO. YOLO mendukung adanya deteksi secara real time dan bekerja dengan melakukan lokalisasi dan klasifikasi bersama. Adanya dalam melakukan deteksi wajah mendorong melakukan bagian tas menggunakan feature extraction pada wajah seperti deteksi gender dan umur. Penelitian mengenai deteksi gender dan umur tersebut telah dilakukan menggunakan YOLO. Pada penelitian ini, menerapkan salah satu versi YOLO yaitu YOLO v3 dengan menggunakan Darknet 53. Darknet 53 merupakan kelanjutan dari Darknet 19 dengan akurasi sebesar 77 dan mendapatkan 78 fps. Penelitian tersebut menunjukkan dengan adanya penggunaan frame network Darknet pada YOLO meningkatkan akurasi pengalaman kinerja menuju lebih baik. Berdasarkan situasi terkait yang telah dikaji, maka sistem deteksi gender pada umur manusia akan dibangun dengan menggunakan model YOLO dan framework Darknet dengan menggunakan dataset FDDB, IMDb, dan pengumpulan gambar yang dilakukan secara manual. Tahap awal adalah melakukan pengumpulan data yang akan dilatih, kemudian melakukan anotasi dan label secara manual dengan software label IMG, lalu dataset yang telah dianotasi akan dilatih dengan menggunakan metode YOLO. Di sini, YOLO adalah Real-Time Object Detection yang akhir-akhir ini sangat populer untuk dikembangkan. Sebagian besar sistem deteksi sebelumnya menggunakan classifier atau localizer untuk melakukan deteksi dengan menerapkan model ke gambar di beberapa lokasi dan skala. Lalu YOLO menggunakan pendekatan yang sangat berbeda dari metode sebelumnya, yaitu menerapkan single neural network untuk seluruh gambar. Network ini akan membagi citra menjadi beberapa region, kemudian memprediksi bounding dan probability box. Untuk setiap box area pembatas, probability dibobot untuk diklasifikasikan sebagai objek atau bukan objek. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Condro Agung Putro. Untuk proses training akan menggunakan Darknet. Darknet adalah framework open source neural network untuk proses training. YOLO v2 menggunakan ekstraktor fitur baru yang berasal dari Darknet, khususnya Darknet 19. Proses training dilakukan pada GeForce GTX 1650 CPU Intel i7. Pada tahap training ini akan mengekstraksi fitur, alis, hidung, bibir, rahang, ukuran bola mata yang merupakan beberapa fitur wajah. Proses training berlangsung dalam 2 tahap, yaitu deteksi wajah dari manusia dengan menggunakan dataset FDDB. FDDB merupakan dataset global yang seringkali digunakan dalam melakukan deteksi objek, khususnya citra wajah manusia. Kemudian dalam melakukan klasifikasi umur dan jenis kelamin dari deteksi wajah tersebut akan menggunakan dataset dari IMDb. IMDb mengumpulkan data citra wajah manusia dari artis yang terkenal yang tercantum dalam IMDb beserta dengan informasi khusus artis tersebut. Seluruh gambar akan dibagi secara acak menjadi data train dan data test dengan komposisi 80% hingga 20%. Proses training dimulai dengan mengunduh dan membangun Darknet. Pada proses tersebut akan menggunakan model pre-trained SqueezeNet untuk klasifikasi umur dan jenis kelamin. Kemudian YOLO v2 Tiny Face dalam melakukan deteksi wajah dan menggunakan dataset yang besar. Suatu file .txt yang berada pada folder Word akan berisi kelas dari klasifikasi umur dan jenis kelamin. Semua membangun Darknet maka akan melakukan konfigurasi pada YOLO dan convolutional layer, di mana kelas adalah 2 dan jumlah filter dengan 21. Setelah itu setiap gambar akan di-resize ke dalam ukuran 227x227. Dalam proses pembangunan model deteksi, base model akan menggunakan arsitektur CNN yang terkenal yaitu SqueezeNet. Kemudian akan dihitung kinerja performansi berdasarkan matrik akurasi dan loss. Selanjutnya, hasilnya berdasarkan gambar 6, hasil klasifikasi umur berdasarkan deteksi wajah menghasilkan nilai loss mulai dari 4 hingga 3,4 untuk data training dan 3,5 untuk data testing. Kemudian dengan menggunakan matriks akurasi menghasilkan akurasi dari 0,02 hingga 0,08 untuk data training dan 0,07 untuk data testing. Pada gambar di bawahnya adalah hasil klasifikasi gender berdasarkan deteksi wajah yang menghasilkan nilai loss dari 0,45 hingga 0,26 untuk data training dan testing. Kemudian untuk
metrik akurasi menghasilkan akurasi dari 0,78 hingga 0,9 ke atas untuk data training dan data testing. Nilai akurasi adalah satu nilai yang digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Keberhasilan telah dibuat, sedangkan nilai loss merupakan nilai prediksi error. Selanjutnya, step training dilakukan dengan effort sebanyak 100. Untuk model menggunakan optimizer, ada grad dengan learning rate sebesar 0,01, decay 0,0, dan epsilon hingga 1 epsilon 0,8. Untuk mengetahui nilai predict box sesuai dengan objek yang ada, maka diuji menggunakan nilai threshold terendah dan tinggi. Dari pengujian itu, pada suatu gambar yang terdiri atas berbagai macam objek, pada low threshold memiliki predict box yang masih terbilang kacau dibanding nilai threshold tinggi. Sehingga untuk pengujian secara real time lebih lanjut akan menerapkan nilai threshold tinggi. Kemudian untuk meningkatkan prediksi secara real time agar lebih akurat secara lanjut, maka akan menerapkan non-max suppression, yaitu cara mendeteksi suatu objek secara dengan sekali lihat. Cara kerja non-max suppression adalah dengan untuk setiap kelas objek, algoritma memilih bounding box yang paling menjanjikan dan kemudian menghapus atau menekan bounding box yang tersisa yang berisi overlap tinggi dengan bounding box yang paling menjanjikan. Yang paling menjanjikan atau tidak ditentukan oleh probabilitas kelas yang diprediksi. Berikut adalah hasil deteksi secara real time sebagai dengan 3 skenario yang berbeda. Ya, saya akan mempresentasikan bagaimana sistemnya ini. Apakah sudah terlihat? Sudah. Ya, ini adalah skenario dengan menggunakan satu wajah atau hanya ada satu objek yang tersisa. Kemudian skenario kedua adalah dengan menggunakan dengan adanya dua objek. Jadi di sini bisa terlihat adanya dua gambar yang terdeteksi. Kemudian skenario yang ketiga itu dengan menggunakan aksesoris tambahan untuk kacamata. Ya, jadi bisa disimpulkan bahwa prediksi untuk klasifikasi berhasil dilakukan untuk gender, dan untuk wajah itu ditandai dengan garis pembatas kotak hijau ini, dan untuk yang merah bounding box berwarna, dan untuk yang gender dan umur ditandai dengan bounding box berwarna merah. Ya, sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.